Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siprianus Elkoten, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 2231317159101. Saat ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di Lembaga SMP Negeri 1 Lewolema, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7 tentang teks narasi cerita fantasi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar melalui metode pembelajaran problem based learning. Nah, seperti apakah pembelajaran hari ini? Mari kita simak proses pembelajaran berikut ini. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7A ini ya. Mari kita mengawali proses pembelajaran kita dengan doa bersama. Pak minta Vera boleh pimpin kita dalam doa. Ayo semua ambil sikap doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih adik Vera yang sudah memimpin kita dalam doa bersama. Nah, sekarang coba kalian cek satu persatu, coba lihat sama-sama. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Luar biasa, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya. Baik. Selanjutnya, Pak akan memperlihatkan materi yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Namun sebelum itu, mari kita mengawali proses pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagunya berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ayo semua berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Kita semua sudah menyanyi bersama-sama. Sekarang boleh duduk. Selanjutnya, mari kita lihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita cermati, lihat di monitor. Nah, dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks narasi cerita fantasi. Sama-sama baca dulu. Teks narasi cerita fantasi. Nah, sekarang Pak mau tanya, kira-kira apa saja manfaat dari mempelajari materi teks narasi cerita fantasi ini? Ada yang tahu? Ayo jawab. Ya, silakan. Menambah wawasan. Tepuk tangan dulu untuk semua. Selain menambah wawasan, apa lagi? Selain menambah wawasan, oh ya, good, silakan. Meningkatkan masa Ayo. percaya diri dalam keterampilan berbicara. Meningkatkan Meningkatkan rasa percaya diri dalam
keterampilan berbicara. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Nah, dari jawaban dua teman tadi itu betul ya. Yang pertama, tentunya pasti akan menambah wawasan, lalu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur cerita narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu kita lihat indikator pembelajaran yang akan kita lalui bersama hari ini. Yang pertama, menemukan unsur intrinsik tokoh atau penokohan, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi disertai buktinya pada teks yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan unsur intrinsik tokoh, penokohan, latar, alur, dan tema cerita fantasi disertai buktinya pada teks yang dibaca. Jadi ada dua indikator pembelajaran yang hari ini harus kita lalui bersama. Nah, setelah itu kita lihat dulu kira-kira apa tujuan pembelajaran terkait dengan materi ini hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur intrinsik teks narasi cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya. Sekarang kita lihat penilaian akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, ada penilaian sikap. Nah, sikap di sini yang nanti Bapak akan ambil nilainya itu terkait dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, jadi sikap yang kedua yaitu sikap sosial. Yang dinilai adalah kita lihat yang pertama tanggung jawab, peduli dan gotong royong. Nah, lalu yang berikut penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan nanti kita lihat dalam bentuk tes tertulis mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi dan jenis cerita fantasi. Lalu yang kedua penilaian keterampilan. Di sini keterampilan menjelaskan unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Ini yang akan dinilai oleh Bapak. Nah, selanjutnya kita lihat dulu cakupan materi pembelajaran yang akan kita lewati bersama pada hari ini. Nah, sebelum kita berlatih mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, kita harus memahami dulu apa itu cerita fantasi. Dan kita juga akan harus mengenal unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Mari kita lihat yang pertama, pengertian cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah cerita imajinasi berupa khayalan yang dibuat oleh penulis. Tokoh dalam cerita fantasi tidak nyata karena hanya berupa fantasi dari penulis. Sekarang kita lihat yang berikut ciri-ciri cerita fantasi. Cermati sama-sama lihat sini. Yang pertama bersifat fiksi atau tidak nyata, hanya sifat khayal. Nah, fiksi atau tidak nyata ya. Yang kedua kita lihat mengandung unsur magis atau keajaiban, atau keanehan, atau kemisteriusan. Yang ketiga, tokoh unik memiliki kesaktian. Tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Yang keempat, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Bisa paham ya ini? Ya. Sekarang kita lihat sama-sama unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam sebuah teks cerita fantasi. Kita lihat dulu unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran penulis yang melandasi sebuah cerita. Jadi ide pokok penulis sampai mengembangkan sebuah cerita itu kita kenal namanya tema. Bisa kenal tema? Bisa. Selanjutnya kita lihat yang kedua, latar atau setting. Nah, dalam sebuah cerita tentu pasti ada yang namanya latar. Latar itu yang pertama kita kenal ada 3 latar. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Nah, kalau latar tempat di situ penulis mau menggambarkan sebuah tempat di mana peristiwa yang ia tulis itu terjadi. Kalau latar waktu mengenai kapan
peristiwa itu terjadi. Itu tentang waktu. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga adalah suasana. Nah, kalau latar suasana itu artinya bahwa suasana seperti apa peristiwa yang terjadi itu? Apakah menegangkan, apakah menakutkan, apakah menyeramkan? Tergantung dari penulis. Paham ini ya? Yang berikut kita kenal. Ada tokoh penokohan dulu. Ya, tokoh dan penokohan. Nah, kalau tokoh orang yang terdapat dalam cerita. Kalau penokohan karakter atau sifat dari tokoh. Paham ya? Yang berikut kita lihat. Ada alur plot atau jalan cerita. Alur dikenal juga dengan sebutan plot atau jalan cerita. Nah, pada unsur yang keempat ini, alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang menjalin sebuah cerita. Nah, sebagai rangkaian peristiwa tentu alur memiliki ada 6 tahap. Tahapan alur dalam sebuah cerita. Nah, kita lihat dulu. Tahapan alur yang pertama. Dari pengarang menulis sebuah cerita tentu harus berlandaskan pada unsur intrinsik dan tahapan-tahapan alur itu. Kita lihat. Tahapan alur yang pertama namanya tahapan permulaan. Tahapan permulaan ini disebut juga dengan exposition. Dalam tahap ini pengarang memperkenalkan tokoh-tokoh, menjelaskan tempat peristiwa itu terjadi, memperkenalkan kemungkinan peristiwa yang bakal terjadi dan sebagainya. Ini kita kenal dengan tahapan apa tadi? Tahapan apa? Tahapan permulaan. Nah, lalu yang berikut tahapan alur yang kedua. Tahapan pertikaian atau kita kenal dengan istilah inciting force and rising action. Inciting force and rising action. Nah, atau tahapan pertikaian. Nah, tahapan pertikaian ini yakni tahapan di mana muncul kekuatan, kehendak, kemauan, sikap, pandangan, dan sebagainya yang saling bertentangan antar tokoh dalam cerita. Lalu tahapan yang ketiga, tahapan perumutan. Kita kenal dengan istilah krisis. Dalam tahapan ini tampak sekali bahwa suasana semakin memanas karena konflik semakin mendekati puncaknya. Itu kita kenal dengan tahapan perumutan. Nah, yang berikut, ya, tahapan puncak. Atau kita kenal dengan istilah tahapan puncak atau klimaks merupakan tahapan di mana konflik itu mencapai titik optimal. Lalu yang kelima, tahapan peluraian. Atau kita kenal dengan istilah very action. Dalam tahapan ini, kadar konflik mulai berkurang dan menurun. Hal semacam ini menyebabkan ketegangan emosional mulai menyusut. Jadi yang mula-mula tadi mereka pikiran, frustasi, stres, berkelahi, bertikai. Nah, pada tahap ini dia mulai mereda. Yang berikut tahapan akhir. Tahapan akhir atau kita kenal dengan istilah conclusion. Tahapan akhir ini merupakan tahapan yang berisi ketentuan final dari segala konflik yang disajikan. Merupakan kesimpulan dari segala masalah yang dipaparkan. Kita kenal dengan tahapan penutup. Nah, yang berikut kita lihat hakikat mengidentifikasi teks cerita fantasi. Mengacu pada penjelasan makna pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi adalah upaya dalam menentukan atau menetapkan bagian-bagian kecil dari unsur pembangun teks narasi cerita fantasi itu sendiri. Dalam hal ini tentunya peserta didik diharapkan mampu menentukan tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan juga amanat dari teks narasi cerita fantasi. Bisa paham ini? Bisa, Pak. Cakupan materi yang berikut. Langkah-langkah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita narasi cerita fantasi. Langkahnya yang pertama apa? Kita lihat. 1. Membaca atau mendengarkan teks cerita fantasi berulang-ulang sampai paham isi cerita.
cerita. Yang kedua, mencari unsur-unsur intrinsik cerita dalam teks, cerita fantasi, disertai dengan bukti atau kalimat pendukung. Bisa dipaham? Bisa paham. Sekarang, untuk membangkitkan semangat Anda semua, kita dengar satu video ini. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke masalahnya ya. Kita sama-sama melihat sebuah video pembelajaran ini. Kemudian nanti akan bertanya jawab terkait dengan isi video yang telah Anda simak. Buatan ekor biru Nataga, karya Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Komodo. Raut wajah mereka penuh dengan antara murka dan kesombongan. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu! 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 Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukannya. Hei, berhenti melempar! Mundur! Mundur! Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Komodo, segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengebaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Boros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Video cerita fantasi yang Anda nonton tadi, isinya bercerita tentang apa? Sekarang Pak tanya, apa judul dari cerita fantasi dalam video yang Anda nonton tadi? Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Pak mau bertanya, apakah dalam cerita fantasi yang Anda nonton tadi, video cerita fantasi yang Anda nonton tadi, adakah mengandung unsur-unsur intrinsik? Ada atau tidak?
Ada. Coba sebutkan salah satu unsur yang terdapat dalam video pembelajaran tadi. Ya? Iya, betul. Salah satu unsur intrinsiknya adalah toko. Betul. Tokonya siapa yang berada dalam cerita tadi? Good. Suara agak lantang. Nataga, Dewi Kabut, dan Ya, Nataga, Dewi Kabut, dan Serigala. Itu salah satu contoh ya unsur intrinsik tokoh yang terdapat dalam cerita fantasi tadi. Selain unsur tokoh, ada apa lagi unsur intrinsik yang ada dalam cerita tadi? Ya? Suara agak lantang. Ada unsur intrinsik latar, yaitu latar tempat. Nah, di mana tempat terjadinya peristiwa dalam? Coba sebutkan salah satu contoh. Di tanah Modok, tentang dulu. Selain toko dan tempat, masih ada lagi unsur intrinsik lainnya. Unsur intrinsik yang tadi kita lihat itu kan ada banyak ya. Ada toko, penukun ya. Penukun itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Sifat atau karakter dari tokoh. Pertama dulu untuk Nah, kalau begitu Pak mau tanya, tokohnya kan tadi yang sana ada yang sebut serigala. Pak mau tanya, karakter atau sifat tokoh serigala dalam cerita tadi itu menurut Anda baik atau jahat? Karakternya adalah jahat. Tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi. Intinya bahwa unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi itu kita kenal ada tokoh, penokohan, ada latar tempat, waktu dan suasana, kemudian ada alur atau plot, kemudian ada amanah. Nah, sekarang Pak mau tanya dulu. Alur, menurut Anda, alur atau jalan cerita dalam cerita fantasi yang ada dengan tadi itu menggunakan alur apa? Alur maju. Tepuk tangan dulu untuk jadi alur yang digunakan pengarang dalam cerita tadi adalah alur. Nah, untuk menguji pemahaman Anda lebih lanjut, sekarang dalam kelompok ini Pak akan membagikan LKPD dan materi berupa artikel itu dipelajari lebih lanjut. Kemudian Anda mengerjakan LKPD, yaitu pecahkan masalah yang ada dalam LKPD ini bersama teman-teman kelompok. Nah, diskusi bersama ya, ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD ini. Sekarang Pak beri waktu 20 menit. Durasi waktu 20 menit untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD. Diskusikan bersama teman kelompokmu dengan penuh semangat. Silakan. Di sini Anda diminta untuk membaca teks cerita fantasi. Setelah itu baru Anda menemukan atau mencari unsur-unsur intrinsik cerita fantasi dalam teks yang kalian baca itu. Nah, ada tabel di sini loh. Tabel yang pertama tuh. Nah, tokoh dalam cerita tadi itu siapa saja? Di kolom temuan tulis tokoh. Artinya ya. Lalu bukti atau alasan kalimat yang menyatakan
kalimat yang memuat tentang kelompok itu ditulis dia atau alas. Bisa mengerti? Bisa tidak? Bisa paham? Dikerjakan dulu ya. Sebentar ada kesimpulan. Bisa paham toh? Di sini. Lihat KPD-nya dulu, Pak jelaskan. Nah, ini kan lembar jawaban sudah di depan itu kan supaya lembar jawaban di belakang. Unsur prinsip dapat hasil yang ditanya toh? Ya, di situ kan ada kolom unsur prinsip, sudah membantu di situ. Kita tulis toko, penokohan, latar, kemudian alur, amanat, dan P5. Nah, tugas Anda menulis di kolom temuan itu misalnya itu toko. Toko dalam cerita Janji Bunga Matahari yang saya baca ini, tokonya adalah ini. Tulis nama tokonya, paham ya? Nah, tidak, tulis nama tokonya di kolom temuan. Oh, tokonya satu. Ini si A, tokonya kedua si B. Nah, kemudian bukti atau alasan itu Anda cari kalimat yang memuat toko-toko itu. Anda tulis di bagian kolom bukti atau alasan. Paham ya? Ini ada kesulitan? Tidak ada ya? Sudah bisa paham ya ini ya? Oke. Baiklah adik-adik sekalian, kalian telah berdiskusi menyelesaikan soal yang ada dalam LKPD tersebut. Sekarang waktu kita telah habis ya, maka selanjutnya putuslah satu orang dari masing-masing kelompok untuk menarik nomor undian presentasi. Silakan. Ya di sini ya. Ini ada 4 nomor undian yang sudah Pak buat. 3 tarik. Kalau Anda mendapatkan nomor 1, maka kelompok Anda yang akan dipresentasikan kembali. Silakan. Ya, keduanya. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Lihat nomor undian. Action ya, semua dia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya dan teman saya berdiri di sini mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya silakan untuk membacanya. Unsur-unsur prinsip cerita fantasi. 1. Toko. Temuan toko Lisbeth, anak awan Claudio, biji matahari, biji hotel, dan paman rumput. Bukti atau alasan. Dalam sebuah cerita tersebut menceritakan tentang 2 tokoh utama yakni Claudio dan Lisbeth, sementara ada 3 tokoh sampingan atau pendukung yakni biji matahari, biji hotel, dan paman rumput. 2. Penokohan. Penokohan atau karakter. Claudio pemberani, percaya diri, dan kuat. Lisbeth kreatif dan bertanggung jawab. Biji matahari tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Biji hotel dan paman rumput kreatif dan memberi hiburan pada Claudio. 3. Latar, tempat, waktu, suasana. Latar tempat di halaman sekolah dan di awan. Latar waktu pada saat sekolah dimulai. Latar suasana gembira dan sedih. Terdapat kalimat padahal sekolah sudah dimulai dan kalimat lainnya disusun mengunjungi negeri kawan. 4. Alur. Alur atau jalan cerita. Alur maju. Temuan bukti atau alasan.
berawal dari pengenalan tokoh lalu muncul masalah atau konflik, lalu ada penyelesaian yang diceritakan secara runtut dari awal sampai akhir cerita. 5. Amanat. Ketika ada teman yang sedih, kita harus memberikan hiburan. Alat bukti atau alasan karena memberi hiburan adalah sebuah kebaikan. 6. Tema. Tema janji bunga matahari. Bukti atau alasan karena cerita ini menceritakan biji matahari berjanji kepada anak awan dan Lisbeth mengunjungi negeri awan dan ia melihat setumpuk awan kecil duduk lesu sendirian di tengah. Sekian dari kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Kelompok 2 ada tanggapan? Kelompok 3 ada tanggapan? Kelompok 3 mana? Yang dapat nomor 3 tadi? 3 sini, Pak. Ya, kelompok 4 pas. Oke, pas. Baik, luar biasa ya. Kita beri hapus dulu untuk. Nah, Sekian dari kami. Terima kasih. ya silakan kembali ke tempat. Baiklah adik-adik sekalian, untuk melepaskan kepenatan, mari kita semua berdiri untuk stretching. Ya, baik adik-adik sekalian, setelah Anda mempresentasikan hasil pekerjaan Anda sekalian, nah, ketika Anda mempresentasikan tadi, Pak mengikuti dengan baik, dan saya melihat ketiga kelompoknya sudah menampilkan dengan hasil yang baik ya. Itu artinya Anda sudah memahami tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik yang ada dalam teks cerita fantasi yang berjudul Janji Bunga Matahari, tentunya yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh siapa saja yang terlibat tadi? Oke, sekarang lalu mereka punya karakternya seperti apa? Tadi sudah Anda jawab, namun kita lihat dari kelompok ini tadi pasukan awal karakternya apa? Coba dibaca. Ya? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Itu kelompok mereka ya. Baik. Yang berikut kita lihat. Ada juga penduduk desa. Kalau pasukan awan itu kita lihat karakternya itu lebih mengarah kepada baik, betul ya, membawa hujan ya, membawa hujan dari awan. Kemudian penduduk desa. Penduduk desa itu wataknya tentu baik ya di dalam cerita itu. Karena membantu si biji bunga matahari mungil bertahan hidup. Nah, lalu yang berikut ada tokoh Bibi Hotel. Kalau Bibi Hotel kalau kita cermati cerita tadi tentu baik hati dan suka menolong. Lalu yang berikut keluarga besar Paman Rumput, itu juga sama, sifatnya baik hati dan suka menolong. Lalu yang berikut Ibu Tanah, itu baik hati dan suka menolong, sama. Nah, setelah tokoh dan penokohan kita lihat unsur intrinsik yang berikutnya, itulah latar. Kita lihat dulu latarnya. Latar itu latar tempat. Latar tempat itu ada berapa dalam cerita itu? Kalau kita cermati baik-baik, latar tempat itu ada 4. Latar tempat yang pertama yaitu di negeri awan. Latar tempat yang kedua yaitu halaman sekolah awan. Lalu latar tempat yang ketiga di bumi. Latar tempat yang keempat adalah pada rumput. Nah, namun tadi
Ada yang hanya 2 saja atau 1 saja. Ya. Intinya bahwa jawaban tepat. Itu artinya bahwa Anda sudah bisa memahami tentang latar tempat. Oke, baik. Lalu yang berikut kita cermat. Setelah latar ada alur. Nah, jadi cerita fantasi berjudul Janji Bunga Matahari itu memiliki alur. Ya, itu dia menggunakan alur maju. Alur apa? Maju. Cerita itu penulisnya adalah Pradika Bestari. Nah, Pradika Bestari ini menggunakan alur maju. Hal tersebut karena pengarang menggunakan menceritakan sebuah kisah yang bergerak maju, yaitu mulai dari pengalaman, kemudian ketika yang konflik, perumitan klimaks, kemudian terakhir adalah penyelesaian dari awal hingga akhir. Ditata secara urut ya, sehingga menggunakan alur maju. Setelah alur amanat ya. Nah, kalau amanat dalam fitrah ya tadi kebanyakan menjawabnya satu-satu. Ya, tapi tidak menjadi soal ya. Luar biasa. Misalnya tadi kelompok 1 itu alur amanatnya apa ya tadi? Ketika ada teman yang sedih, kita harus memberikan. Iya, ketika ada teman yang sedih kita harus memberi. Mengapa? Alasannya apa tadi? Karena memberi hiburan adalah sebuah kebaikan. Ya, karena memberi hiburan adalah sebuah kebaikan. Luar biasa. Nah, jadi baik, adik-adik kesimpulannya bahwa untuk materi mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari hasil diskusimu sampai dengan presentasinya, Pak menilai Anda sudah mampu. Begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, baik adik-adik sekalian, setelah kita berdiskusi, mempresentasikan dan bertanya jawab tentang isi materi dan membahas kunci jawabannya, sekarang kita lanjut. Pak akan memberikan kuis dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi materi yang sudah Anda pelajari untuk menguji kemampuanmu terkait dengan materi yang sudah Anda pelajari. Oke, baik. Pertanyaan 1. Dari siapa yang ingin menjawab, ketuk meja dan angkat tangan. Ya. Nomor 1. Apa yang dimaksudkan dengan teks cerita fantasi? Oke. Cerita fantasi adalah sebuah cerita yang berupa khayalan yang ditulis oleh seorang penulis. Cerita fantasi adalah sebuah cerita yang berisi khayalan yang ditulis oleh seorang penulis. Itu ada satu tangan dulu. Pertanyaan kedua. Unsur-unsur intrinsik apa sajakah yang terdapat dalam sebuah cerita? Siapa yang keduluan tadi? Luar biasa, suara kedengarannya. Tokoh atau perubahan, tema, amanat, alur, latar, juga sedih. Dan juga apa? Gaya apa? Gaya bahasa. Oke, luar biasa. Tentang dulu. Nah, yang berikut. Pertanyaan berikut. Sebutkan ciri umum dari teks cerita fantasi. Ya, suara lantang dulu, tangan di bawah. Serius? Bersifat fiksi dan tidak nyata. Ya. Ya betul, good. Bersifat fiksi dan tidak nyata. Tepuk tangan dulu untuk jawab satu. Oke, silakan. Tokoh ada keajaiban. Iya, ada keajaiban ya. Tokohnya adakah ceritanya bersifat mistis atau ajaib? Betul. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 2 jenis teks cerita fantasi. Iya. Kembali lagi yang di sana. Cerita fantasi total dan tulisan
manajemen serta fantasi sesama dan bersama. Iya, cerita fantasi kota dan cerita fantasi sama lintas waktu. Luar biasa, tepuk tangan dulu bersama. Baiklah adik-adik sekalian, ya. Dengan demikian, Pak menyimpulkan bahwa Anda bisa memahami materi unsur-unsur tes interpretasi. Namun sebelumnya itu, mari kita rangkum dulu tes interpretasi yang telah kita pelajari hari ini. Materi yang pertama yang pasti jelas. Unsur-unsur pengertian dari tes interpretasi. Ingat baik-baik tadi. Lalu yang kedua, unsur-unsur definisi tes interpretasi. Yang ketiga, jenis tes interpretasi. Yang keempat, hakikat mengidentifikasi tes interpretasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah mengidentifikasi tes interpretasi. Bisa paham ini ya? Dengan demikian, proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum itu, masing-masing kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan tadi. Dengan demikian, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi, selamat bagi semua. Siap berdiri untuk berdoa. Kita berdoa.